Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi faman ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati sesepuh Bapak Syamsuddin dan Bapak senior lainnya, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Turen, Bapak Joko Sumartono dan Ustaz Nasrulali, yang saya hormati, alhamdulillah pagi spesial ini kami juga mengundang kehadiran beberapa teman-teman koordinator UMKM dari beberapa cabang. Ada Sumber Pucung, alhamdulillah Mas Hendri, beliau menggerakkan UMKM di Sumber Pucung. Insya Allah juga sedang berjalan kemari koordinator UMKM dari Gunung Legi, Pak Khairul. Kemudian insya Allah hadir, sudah konfirmasi ke saya, PCM Bululawa. Juga ada dari Dampit tadi malam. Oh, alhamdulillah, matur suwun sangat jauh-jauh, masa luar biasa. Insya Allah juga Tirto Yudo, kemudian ada Tirto Wajah, alhamdulillah. Jadi kita pagi ini ramai-ramai. Ada tamu istimewa juga dari Ardosari Blimbing, Pak Aziz Joko. Masya Allah, beliau barusan umroh bersama Pak Eko sebelahnya. Pak Eko ini dari kota Turen sini. Jadi ini pagi yang istimewa, alhamdulillah. Atas izin Allah semata kita diperkenankan silaturahim dalam keadaan sehat walafiat, dalam kemudahan Allah berikan maunah untuk kita bisa bersama-sama saling menimba ilmu di forum yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita lantunkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangannya, atas kegigihannya, tidak lain demi kita umatnya diajak oleh Rasulullah menjadi orang-orang yang beriman, berkesejahteraan dunia akhirat. Itu yang Rasulullah perjuangkan untuk kita. Sebagaimana 2 bulan lalu, insya Allah, matur suwun, saya sebagai dan mewakili teman-teman LPU UMKM ini diberi kesempatan untuk ngaji bersama di sini. 2 bulan lalu saya membawakan materi yang cukup mendasar, di mana Allah menunjukkan pada kita bahwa kita adalah dicipta dengan keadaan sangat sempurna, lahir batinnya sempurna,
kesejahteraannya sempurna dunia akhirat. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita itu hidup berkekurangan, karena Allah sudah memposisikan kita dengan segala nikmatnya, menyediakan limpahan keberkahannya. Nah, kitalah sendiri kemudian yang memposisikan diri kita turun derajatnya. Yang ngaji kita kemarin saya singgung sedikit, kita menjadi asfala safilin, yang harusnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita dengan blueprint yang sempurna. Masih ingat ya kemarin? Dengan cetak biru. Dasar penciptaan ini sudah dengan cetakan sempurna. Dibekali kita juga dengan buku hidup sukses yang namanya Quran ini. Diturunkan juga Rasulullah dengan hadisnya itu untuk mensupport kita menjadi orang beriman dan sukses. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kesempatan ini saya tanya, pilih mana? Kudu dipilih begitu. Jadi orang yang beriman atau jadi orang yang sejahtera kaya lahir batin. Pilih salah satu. Iman atau kaya. Kudu dipilih loh. Sepakat kalau saya milih iman? Sepakat. Suka-suka. Berarti gak sedaya wis pokoke iman. Nggih. Atau mau pilih kaya? Saya tak kaya dulu, belum beriman gak apa-apa. Lo pilih putih, bersuka-suka. Bapak Ibu, untuk kita menjadi beriman, ayo bisa tanya teman-teman yang barusan umroh kemarin. Ada Bu Joko, Pak Joko, Pak Eko, setidaknya tiga ini yang saya tahu. Berapa biaya yang beliau harus keluarkan hanya untuk urusan doa di tanah suci itu? Sebut saja sak oleh-oleh, sak beleh wedhuse 30 juta, 30 juta, suami istri berarti 60 juta untuk doa saja. Belum Bapak Ibu jamaah haji yang nanti tahun ini insya Allah tahun 2024 ya, pemerintah tambah kuota 20.000, jadi 241.000 kali biaya haji 100 juta. Sudah berapa ya? Hanya jamaah dari Indonesia. Urusannya urusan doa. Jadi urusan donga mawon mesti kudu bondo. Jadilah pantas. Tadi Ustaz Nafru, berarti wong Islam itu kudu sugih ya Ustaz. Pastilah. Ya. Kalau kita kaya, jalan menuju keimanan juga insya Allah lebih terbuka lebar. Berbuat bagi sesama juga terbuka lebar. Jadi monggo kita ini jadi orang beriman yang juga harus kaya. Betul gitu Bapak Ibu.
biaya kita nggak bisa Pak memaksimalkan ibadah kita. Yakinlah saya, Bapak Ibu, Allah mudahkan bisa hadir di forum yang mulia ini. Tentu juga menyisihkan waktu, menyisihkan kesempatan, mungkin sedang ada urusan yang berhubungan dengan maisahnya. Kalau Allah tidak izinkan kita berkemampuan, juga tidak bisa kesini. Termasuk pengajian kita rutin setiap harinya. Jalan ke sini ya perlu bensin. Tetap perlu namanya uang. Jadi ini saya sedikit mengawali agar nyambung ya, ngaji kita yang lalu dengan yang sekarang. Nah, alhamdulillah lembaga pengembang UMKM di Muhammadiyah baru dibentuk Bapak Ibu, yang insya Allah berhikmat akan mengajak Bapak Ibu sekalian, mendampingi Bapak Ibu. Apakah yang memiliki kegiatan usaha, ataukah yang baru mau memulai, ataukah yang hari ini, oh iya ternyata kita mesti harus kaya ya, baru kepengen hari ini. Insya Allah kami nanti akan mendampinginya paling tidak selama 5 tahun, satu periode pimpinan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Bahwa hari ini matur suwun Ustaz Naku pimpinan BCN Turen, kita berkesempatan terundang di sini, tentu tidak cukup waktu kita yang saya sebut melakukan pendampingan pembinaan. Jadi ini kita sifatnya kenalan saja nih. Nanti sosialisasi. Insya Allah setelah ini tidak lama nanti, insya Allah Januari dan seterusnya Februari, Maret, setiap bulan kita nanti akan melakukan pendampingan agar Bapak Ibu yang memiliki atau kepengen berkegiatan usaha itu menjadi kegiatan usaha yang penghasilannya berarti, yang penghasilannya bisa gede. Untuk apa? Merubah hidup kita lebih baik. Karena Allah peringatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah posisi kita ini, makmur atau tidak makmur, nasib kecukupan kita ini, Allah tidak akan merubah hingga kecuali kita sendirilah yang berusaha merubah. Melalui lembaga LPUMKM ini kita nanti akan ajak bersama-sama. Alhamdulillah di lembaga ini yang pagi ini juga kami ajak bareng-bareng bisa ke sini. Ada matur suwun sangat matur suwun. Di kepengurusan ini ada beberapa pelatih bisnis yang kami ajak bergabung. Semuanya dari kader Muhammadiyah. Beliau Pak Mutoyo setelah ini akan membawakan materi yang saya sebut kenalan tadi itu. Belum ke dalam, nanti ke dalamnya bagaimana merubah hidup dari yang biasa menjadi berpenghasilan luar biasa. Nanti Bapak Ibu mesti mengikuti materi-materi berikutnya. Nah, alhamdulillah tadi kami mengundang beberapa cabang, paling tidak
ada wakil-wakil koordinatornya, nanti bisa dikomunikasikan ke saudara-saudara yang lain. Satu hal lagi, Bapak Ibu mpun ragu-ragu kalau tadi kami mengajak pilih mana iman atau kaya, mau nyebut kaya saja ragu-ragu, iso kok gak iso, pastilah bisa. Diciptakan awal tadi kan dengan rancangan yang sempurna lahir batinnya. Quran ini yang Allah sertakan pada kita juga misinya misi perubahan. Contoh misalnya terusannya ayat itu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilal nur. Hampir semuanya ayat Quran itu mengajak perubahan dari yang gelap menuju yang bercahaya, perubahan dari yang tidak beriman menjadi beriman, yang tidak berpetunjuk menjadi berpetunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran hadir sebagai petunjuk, termasuk petunjuk menjadi sukses. Nah, Allah kasih hadiah. Allah kasih hadiah. Innal ladzina amanu wa hajar wa jahad fi sabilihi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan ulaika humul faizun. Itu di surat At-Taubah ayat 20. Jadi kata Allah, orang yang beriman kemudian melakukan perubahan hidupnya dari yang tidak berpunya niat menjadi orang berpunya, dari orang yang miskin niat menjadi kaya, dari yang belum beriman niat menjadi beriman, yang tidak berpetunjuk menjadi berpetunjuk. Oke. Kalau niat hijrah ini dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah, Allah janjikan a'dhamu darajatan, maka dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ulaika humul faizun, dialah orang-orang yang sukses. Jadi sukses dunia akhirat ini mari kita mulai, sehingga umat Islam nanti tidak terbelakang. Yang mana yang ini kita ini terbelakang karena mau niat kaya saja, gak iso, terus di sini gak iso, sudah dibatasi tidak bisa. Itu pengantar saya sedikit. Karena waktunya terbatas, kita berikan kesempatan pada Pak Mutoyo. Mohon nanti bisa kenalan sedikit Pak, karena nanti kita akan 5 tahun pendampingan ini, sehingga harus dikenal teman-teman. Alhamdulillah pelatih bisnis yang lain sudah ada Mas Ditya. Mas Ditya itu memiliki beberapa kafe di Malang, jadi dia ahli konsultan mendirikan kafe. Bapak Ibu kalau ada usaha makan dan minum, pokoknya urusan makanan minuman itu nanti konsultannya beliau, Mas Ditya. Juga ada Mas Febri. Mas Febri ini ahli marketing, ahli jual. Dia anak didiknya Pak Mardigu. Mengerti nggih Pak Mardigu Bowek itu
kurang mau. Ini harusnya Mas Evi ini ke Jogja berguru ke Pak Mardigu ini 4 hari, tapi saya minta ke sini sebentar, nanti setelah itu baru ke Jogja. Nah, juga nanti ada pelatih-pelatih bisnis yang lain. Oke. Matur suwun pengantar saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima langsung, oke. Monggo Pak. Bella sudah kena langsung aja Mas ya. Baik, saya awali dengan sebuah cerita yang tema ini saya diberi tema. Kalau sudah kan tidak apa-apa, langsung aja. Saya berhenti. Ada suara. Baik, ini saksikan perkenalan saya. Saya izin dulu. Baik, terima kasih. Itu sedikit perkenalan, nanti mendalaminya kita ketemu secara rutin ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih dan saya mohon izin berdiri. Mohon ikhlasnya saya berdiri. Baik, saya akan awali. Tadi saya dibisiki panitia. Materi hari ini perkenalan, mengenalkan tentang tema perubahan. Nah, tadi diawali oleh Pak Bahtiar itu perubahannya itu perubahan orang Islam itu menuju pada sesuatu yang sempurna. Sempurnanya umat Islam itu panjenengan pasti sudah tahu, yaitu melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju apa setuju banget Bapak Ibu? Oke, satu. Yang kedua tadi itu disampaikan prinsipnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan
Nabi Muhammad SAW dan melalui lisan Pak Bahtiar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, ini prinsipnya. Sekarang saya akan menyampaikan materi itu pengantar saja, nanti yang lebih banyak tanya jawab saya jawab dulu ya. Baik, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan lagi. Bapak Ibu sudah sarapan? Saya sudah. Yang belum sarapan, hati-hati ya, hati-hati, segera sarapan. Nanti dikasih waktu, ya. Baik, yang kedua, Bapak Ibu, sepekan ini yang bawa pulpen boleh ditulis ya, yang bawa kertas bisa ditulis. Bapak Ibu, sepekan ini, sepekan itu berarti berapa hari ya? 7. Panjenengan lebih banyak bertanya kepada siapa? Monggo ditulis. Minimal maksimal 10 orang. Lebih banyak bertanya kepada siapa? Loh, ini pertanyaannya ini enteng, tapi ini memang kaitannya untuk apa? Sesuatu yang berat. Satu, oh saya lebih banyak bertanya dengan kepada Kiai Harun, misalnya, tulis saja. Satu. Yang kedua, saya lebih banyak bertanya pada istri, ya tulis saja. Saya lebih banyak bertanya pada suami, tulis saja. Namanya, jangan suami, jangan istri, namanya. 6 sampai 10. 6 sampai 10. Jadi pengajian bisnis untuk ngapain tanya-tanya gitu ya, ini pengajian bisnisnya. Baik, ya wis saya percepat ya karena saya dibatasi waktu hanya 1 jam. Ini kalau banyak pertanyaan nanti nggak cukup. Nah itu intinya pertanyaan saya itu begini Bapak Ibu ya. Ini intinya bisa dicatat. Intinya bahwa kita kalau lebih banyak bertanya kepada siapa itu artinya lebih akrab. Betul apa betul banget? Kalau tidak akrab pasti tidak akan bertanya. Ini rahasianya di situ. Nah, manusia panjenengan semua itu bisa saya ramal. Panjenengan saya bisa meramal. Bukan ramal sekali di sini sirik. Ini ramal yang halal ini. Baik, saya hari ini bisa meramal penghasilannya Pak Kiai Nahrul, walaupun saya tidak bergaul sehari-hari. Cukup bertanya, ya, cukup bertanya. Sepekan ini banyak bertanya kepada siapa, banyak bergaul dengan siapa. 6 sampai 10. Ya apa rumusnya begini. Kita itu akan nyaman bergaul dengan orang yang sepadan. Sepadan. Artinya apa? Contoh, kalau kita berpenghasilan 5 juta sebulan, maka kita lebih nyaman bergaul dengan orang-orang yang secara pikiran bawah sadar itu kita kenal ini podo ini penghasilan di sekitar itu. Ini podo ini Mas, enak bergaul enak. Ini masih ngawang, masih belum jelas ya. Kita sebut aja, mohon maaf, misalnya tukang bakso keliling, tok 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 tok. Oh di sini bukan tok tok tok, tiktok tiktok gitu ya. Nah itu akan lebih nyaman kalau dia ketemu tukang apa Mas, pisang molen, nah, misalnya, halo bro, nyaman gitu. Walaupun tidak kenal bilang apa nyapa halo, kenapa? Lagi podo bilang, bener apa bener? Nah saya ini bisa 10.
Saya kasih lagi. Tukang bakso tadi itu kemudian dikenalkan kepada pengusaha besar yang penghasilannya satu bulan itu 1 miliar. Naiknya itu adalah naik mobil mewah, katakanlah ya, yang paling murah itu Alfa. Pak tukang bakso, mohon maaf ya. Ini tak kenalkan teman-teman ini. Sudah silakan bergaul, sudah silakan omong-omongan, silakan cerita-cerita. Kuat berapa lama ini tukang bakso itu ngomong? Paling setengah menit sudah diam dan makasih Pak ya, terima kasih. Pindah. Kenapa? Tidak nyaman, tidak level. Oh, level saya masih tukang bakso lah, itu sudah 100 miliar, ya kok 1 miliar sebulan nih? Sungkan aku. Betul apa betul? Nah, siapa yang ingin kaya angkat tangan kanannya, katakan saya. Artinya lebih kaya ya, sekarang sudah kaya lebih kaya. Oke. Terima kasih. Salah satu contoh leveling ini, kalau kita ingin kaya, tapi kemudian kita tidak mau bergaul dengan orang yang lebih kaya, bahkan kalau ada orang kaya itu malah membenci. Enggak ngomong saya benci, bukan, tapi ngomong eleh paling dari korupsi itu, eleh paling dari ngakali itu, eleh itu paling dari utang itu. Nah, kata-kata seperti itu artinya membenci orang kaya tadi itu. Nah, padahal kita ingin kaya, Bapak Ibu. Ketika ingin kaya, tapi dia membenci kondisi kaya, maka disitulah akan ada mental block. Kalau kita bekerja keras, lalu kita kepingin kaya, maka tidak akan pernah bisa kaya. Kenapa? Karena kita membenci kaya itu sendiri. Keinginan kaya itu ada di pikiran bawah sadar pikiran sadar yang bersifat analitik, yang bersifat analitik itu maksudnya perencanaan, tak jual sekian, ini itu analitik di pikiran sadar. Tapi pikiran bawah sadarnya membenci orang kaya. Pon iso kaya. Kenapa? Enak nyaman begini aja, kata pikiran bawah sadar. Lah itu nanti sebenarnya itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana penjabarannya? Nah, kita tidak akan bisa sampaikan di sini secara mendalam karena kita sudah dibatasi oleh tema kita perkenalan, ya. Karena perkenalan kita belum masuk isi, kita hanya satu. Nah, yang kedua tadi itu bagaimana kemudian ketika kita kepingin kaya, kemudian kita itu bisa lempeng kaya, maka ada hal-hal yang harus dilihat, diteliti mana yang menghambat untuk kaya. Oh, ini ada mental block, oh ini ada sakit luka batin, oh ini ada penyakit hati. Itu kita lihat dulu secara helikopter. Cara helikopter itu maksudnya adalah kita lihat semuanya. Kepingin kaya, ada penyakit untuk mencegah supaya dia kaya. Ini nanti kita akan obati, namanya kita terapi. Ya, kita terapi, mental blocknya sudah oke. Nah, kemudian baru kita isi dengan mental kaya berikutnya. Dan kalau hanya diceritakan kita ini oleh Allah itu disuruh kaya, terus ya apa caranya? Oh, caranya gini. Tapi sudah caranya sudah diajarkan, kok nggak kaya-kaya? Ya salah dewe, jangan begitu. Cari ini kenapa nggak kaya? Oh, ada mental block, ada luka batin yang menghalangi kekayaan. Tadi itu semacam tadi itu loh, mental block itu semacam bahwa kalau kita lihat, sombong banget sih bang, itu mentang-mentang bawa mobil mewah, gitu ya. Nah, itu sudah mental block bahwa kita membenci kekayaan, kita membenci untuk kaya. Setuju apa setuju bang? Iya, pertanyaannya nggak ada setuju nggak tidak setuju ya. Setuju apa setuju banget dulu. Baik, sekarang rahasianya. Ya, rahasia tadi itu kenapa orang yang kita tanyai dalam sepekan ini itu untuk ngetes bahwa kita
ya, pergaulannya itu selevel itu, maka bawah sadar kita akan nyaman selevel itu, tidak akan bisa berubah. Oleh karena itu, kalau untuk berubah harus ada peregangan. Peregangan itu apa? Peregangan itu kalau senam itu peregangan dulu Bapak Ibu, gitu ya. Gini-gini pemanasan gitu ya. Peregangan itu supaya apa? Nanti kalau langsung senam itu bisa kram atau renang. Renang peregangan dulu Bu, pemanasan peregangan gitu ya. Pemanasan. Tapi lebih dari pemanasan. Ya, pemanasan dulu Bu, untuk sebelum renang. Nanti itu begitu nyemplung langsung tenggelam. Kenapa? Belum terjadi peregangan. Peregangan itu penyesuaian antara yang penyesuaian antara yang akan kita tuju. Peregangan yang tadi itu, kalau misalnya tukang bakso penghasilannya 6 juta per bulan, kepingin 50 juta per bulan, maka harus terjadi perubahan mental untuk diregangkan dulu mentalnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah harus belajar bergaul dengan orang yang berpenghasilan segitu. Sungkan aku, sungkannya itulah nanti akan diajari bagaimana supaya tidak sungkan. Nah itu kerjaan saya, kerjaan saya. Oleh karena itu, yang di sini namanya Pak Supriyadi di Jember itu yang baru saya, itu punya lab klinik. Ini apa lab kesehatan ya? Itu satu cabang. Kemudian meng-hire saya untuk saya coach selama 6 bulan, bayar sekian yang agak sedikit. Dari satu cabang, kepingin berapa? Saya kepingin meningkat penghasilan dalam 6 bulan itu dari ini aja 2000%. Kalau saya rupiahkan itu, semula itu penghasilannya itu 160 juta per bulan. 160 juta per bulan. Kepingin berapa Pak? Kepingin 350 per bulan. Oke. Kepingin berapa waktu Pak? Kepingin dalam waktu 6 bulan. Oke. Sepakat ya? Sepakat. Terjadilah kontrak. Begitu kontrak kemudian saya coach ya. Saya coach sepekan sekali tiap hari Sabtu. Dalam waktu sebelum 6 bulan, 4 bulan, itu penghasilannya sudah 500 juta per bulan, bukan 350. Orangnya senang sekali. Begitu melihat yang dia bayar kepada saya itu sangat kecil. Sebelumnya apa? Kok larang membayar kan? Sampai kok narik kok larang. Padahal cuma sekitar 150 juta. Ternyata apa? Memang berat Pak, untuk peregangan itu berat. Untuk berani meregangkan itu, saya berani ya. Maka itu memang berat, butuh keputusan. Butuh keputusan. Oke. Kemudian dia putuskan 50% dulu ya Pak. Oke, nggak masalah, yang penting sudah sepakat. Nah, begitu dia lihat 4 bulan itu sudah melampaui penghasilannya dari yang diinginkan 350 juta, kemudian 500 juta, kemudian dia itu bergembira, sergap banget tuh. Senang gitu loh kok, bayar sakono ternyata hasilnya besar dan berkelanjutan, bukan hanya itu. Nah itu mindset Bapak Ibu ya. Nah yang begini-begini ini butuh peregangan. Baik, saya kembali ke hubungannya dengan saya gitu ya. Maksudnya jangan ini Pak, saya khawatirnya cerita pos ini orang hubungannya dengan aku. Nah sebenarnya semuanya bisa dihubungkan Bapak Ibu. Artinya apa? Dihubungkan setelah penjelasan saya berikutnya ya. Oleh karena itu tadi inti pelajarannya, perkenalannya adalah kalau kepingin kita berubah penghasilan yang sekian menjadi 2 kali sekian, maka pertama kali yang harus harus dilakukan adalah satu, keputusan, memutuskan. Saya Mutoyo Abdul Muti memutuskan mulai hari ini saya akan melegangkan, dan setahun kemudian penghasilan saya telah mencapai sekian. Nah itu keputusan. Pertama kali yang harus dilakukan keputusan. Yang kedua, untuk apa keputusan itu?
Why? Cari alasan yang kuat. Alasan yang kuat. Why saya harus berubah itu? Why? Why itu ayat-ayat why. Ayat-ayat why. Why itu mengapa saya harus berubah? Artinya alasannya itu harus benar-benar kuat. Kalau Pak Kiai Nangul ini alasannya kuat sekali. Kenapa harus kaya? Saya kepingin bangun pondok. Kayak apa saya? Benar apa benar Pak? Soalnya pernah cerita sama saya. Beliau keturunan Kiai. Jadi pandangan kalau di Muhammadiyah nggak bagus ya. Kalau di NU itu beliau sudah romo Kiai ya. Sudah romo Kiai ya. Karena di Muhammadiyah nggak pakai itu, maka cukup Ustaz Nanguli. Ustaz gitu ya. Beliau ini keturunan Kiai. Nanti kalau yang lo ingin tahu, sopo sih Pak? Nah, tanya pada beliau. Benar dong Pak. Itu mesem. Baik itu ya. Yang kedua, saya akan cerita pakai. Jadi berubah itu begini. Saya belum selesai tadi. Peregangan itu begini, Bapak Ibu. Kalau mau berubah, contoh yang sederhana saja. Siapa yang biasa senam, Bapak Ibu? Sepekan sekali. Ya oke, satu sudah cukup. Senam itu, kalau yang Bapak Ibu ini menjadi, senam itu untuk apa? Untuk sehat atau tetap sehat. Pertanyaannya, senam itu capek apa tidak? Susah apa tidak? Susah. Jadi untuk sehat, untuk peregangan yaitu proses yang harus dilalui. Demikian juga Bapak Ibu, orang yang ingin juara tinju. Seperti misalnya saya akan cerita sebuah cerita fakta. Saya ambil satu saja di Indonesia itu siapa ya juara tinju ya, yang enak itu. Oh Kristen Pak ya, oke. Kristen itu begini, dari Semarang dia. Agamanya Kristen, enggak. Kita enggak memandangkan ini. Nah Kristen itu berlatih tinju itu di Semarang itu gak terima. Gak terima itu artinya ini kurang gede, ini saya padahal punya juara nasional. Pergilah ke Jakarta, ikut pelatih di Jakarta. Kenapa kok pelatih Jakarta? Ya, Kristen memandang bahwa kalau pelatih di Semarang kan cuma lokal itu, diakui dengan lokal ya. Terus pindah ke Jakarta, ternyata ditangani benar, akhirnya juara nasional. Saya singkat-singkat aja ya, juara nasional. Juara nasional itu apa tiba-tiba Bapak Ibu? Berlatih dengan keras. Berlatihnya untuk apa? Untuk sebuah perubahan menuju meraih cita-cita. Ini yang penting. Nah, ternyata berlatihnya itu menyakitkan Bapak Ibu. Ditinju pelatihnya, ditinju oleh partnernya, ya, sampai delosor merasakan sakit. Ya. Kemudian bisa jadi juara. Artinya bahwa untuk berjuara itu sudah diajari oleh Umay Rama sejak kapan itu Pak ya? Berakit-rakit ke dulu, berenang ke tepian, gitu ya, benar ya? Bersakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian apa Bapak Ibu? Bersenang-senang. Lagi itu bersakit-sakit itu peregangan. Kalau kita tidak berani peregangan yang menyakitkan, maka jangan bermimpi untuk berubah. Itu pelajarannya. Jadi proses berubah itu menyakitkan. Bapak Ibu kepingin kaya, kemudian berubah kaya, maka keinginan Bapak Ibu untuk kaya itu menyakitkan. Menyakitkan itu suruh bayar-bayar, disuneni, tugas gak mari diseneni, menyakitkan. Kemudian jualan-jualan ditolak banyak orang, menyakitkan. Dalam rangka mencapai keinginan kaya. Menyakitkan apa menyakitkan banget Bapak Ibu proses itu? Menyakitkan. Kalau nggak berani sakit untuk perubahan ini, maka jangan bermimpi untuk berubah. Tapi ingat, ada yang lebih bahaya lagi. Mau tahu Bapak Ibu yang lebih bahaya dari proses perubahan itu menyakitkan? Mau tahu? Nah kalau mau tahu silakan berdiri semua. Monggo.
Ya kan ini rumus sholat tadi kan, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Tapi kalau duduk terus ini khusyuk. Baik, Bapak Ibu, karena menghargai panjenengan yang sudah berdiri, ada yang lebih menyakitkan dari proses perubahan itu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Muka-muka salah. Nah, proses yang lebih menyakitkan itu adalah orang yang tidak mau berubah. Saya ulang, ini serius. Orang yang nggak mau berubah, tadi kan berubah prosesnya menyakitkan, akan lebih sakit lagi hasil dari orang yang diam saja, nggak mau berusaha, nggak mau bersakit-sakit, hasilnya tetap seperti itu dan ditinggal oleh zaman. Yang lain-lain sudah kaya, panjenengan tetap tidak kaya, bahkan lebih miskin lagi, berarti lebih menyakitkan. Karena apa? Tidak mau bersakit-sakit berakit-akit ke dulu, begitu ya. Bapak Ibu, saya kasih hadiah cerita, dan cerita ini dari ini ya, cerita ini dari sebuah kerajaan ya, di Nusantara. Ada pasukan. Nah, pasukan itu perang antara pasukan satu dengan yang lain, tentu saling mengalahkan, betul apa betul? Saling mengalahkan. Nah, ini satu cerita, ada yang kalah itu kocar-kacir. Komandannya, panglima perangnya ini di sebuah kerajaan ini lari dengan kudanya, lari sejauh-jauhnya. Begitu lari itu ketemu sungai besar. Tidak di Jawa ini ya, tidak ada Jawa sungai besar, paling sungai Solo yang bisa berenang. Ini berenang. Nah, sudah sungai besar, kemudian disusuri. Kenapa? Karena saking kepingin selamat, dia kepingin nyebrang pada sungai besar itu. Nggak bisa dicari, ini mana sih jembatannya ini? Ada jembatan tol nggak ini ya? Misalnya begitu, nggak ada. Begitu dicari nggak ada, ketemulah di sebuah jalan itu anak kecil itu sedang mandi di pinggir sungai itu. Wah, ini bisa ditanya ini. Nah ini benar. Ini ya. Saya kepingin nyebrang sana, bisa nggak nyebrang sini? Oh bisa Mamang, kata si anak ini. Bisa, itu tiap hari ada nyebrang tuh. Oke, caranya gimana? Ya sini lewat sini aja, kata anak kecil itu. Berarti si panglima perang tadi itu bertanya pada anak kecil dan dijawab dengan mata bisa. Maka dilakukan itu dengan kudanya kletak nyebrang kepingin selamat. Nah, begitu kemudian mencapai tengah sungai, loh, nah ini kok semakin dalam, Kak Loto, Kak, pertanyaan itu, tendang arus, kudanya itu kepleset, hanyut, dan orangnya juga hanyut. Kalau kudanya tuh bingung gitu, nggak tahu kudanya di mana. Nah, kemudian karena ini panglima, maka dia cari selamat itu minggir, selamat dengan babak belur ya, babak belur. Nyari anak ini kurang ajar. Nah, katanya bisa nyebrang selalu, gimana kamu ini? Saya ini terhanyut ini. Kata anaknya gini, Maman, bener itu setiap hari itu nyebrang itu angsa bebek itu nyebrang itu selamat kok. Yang nyebrang apa tadi? Saja bukan orang. Kata Bang, kurang ajar. Coba gede itu tak gitu. Karena cili yang sudah dilatih banget. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Pelajarannya adalah bahwa kita bertanya kepada petunjuk. Petunjuk itu bahasa Arabnya dalil. Jadi dalil ini bahasa Arabnya, bahasa Indonesia petunjuk. Kala ya dulu dan seterusnya. Nah, kurang ajar sampai ini. Nah, untung Cili ya. Kak Cili itu dia biasa perang ini, biasa mateni wong. Nah, lu kan saya bener tiap hari, kan sampai nggak tanya. Nah, apa pelajarannya? Pelajarannya begini, bertanyalah pada petunjuk yang tepat. Dia memberi petunjuk itu adalah sebagai mentor. Dia, panglima, bertanya itu sebagai orang yang dimentori. Nah, ini pelajarannya mulai masuk itu. Ketika kita bertanya pada mentor,
maka kita harus milih mentor ini yang benar-benar sudah berhasil menunjukkan nyebrang ke sungai. Dia belum menunjukkan nyebrang, ternyata bebek kan angsa, ya selamat. Nah begitu Bapak Ibu, inilah yang dipilih oleh Chris John. Chris John itu memilih kepingin juara nasional, itu memilih pergi ke Jakarta mencari mentor yang tepat. Mentor apa Bapak Ibu? Yang tepat, pelatih yang tepat, yaitu orang yang bisa melatih, bisa melejitkan Chris John. Ternyata betul dilatih oleh pelatih orang Sumatera, dari Sumatera. Dilihat, oh ini kelemahanmu di sini Chris John, kelebihanmu di sini, gunakan kelebihan dan tutupi kelemahan. Akhirnya juara nasional. Kepingin juara dunia. Kepingin juara dunia ini, kalau pelatih saya, mentor saya ini hanya nasional ini, nanti nasibnya kayak Elias Pikal gitu. Ya, Elias Pikal itu pelatihnya itu baru menang, ya menang beberapa kali aja di hadapan Raja KO dari Korea. Apa? Di KO. Kenapa? Pelatihnya kurang kredibel gitu ya. Maka kemudian Chris John ini mikir, ini pakai pelatih internasional aja nih yang sudah. Akhirnya pergilah ke Australia mencari pelatih di sana dan kemudian menjadi juara dunia. Itu Bapak Ibu. Jadi, nah saya ingin sekali lagi ada sebuah klub sepak bola di Malang. Apa namanya? Kabupaten Arema ya. Arema itu bermain sepak bola tertib apa tertib banget? Pemainnya loh ya, tertib kan? Pernah menang nggak? Ada pelatihnya nggak? Pelatihnya ganti-ganti nggak? Ganti-ganti. Kenapa? Cari pelatih yang tepat. Nah, yang saya sampaikan itu bukan di situ. Yang saya sampaikan itu ingin saya sampaikan bahwa kalau kepingin juara, maka harus didampingi oleh pelatih, jangan jalan sendiri. Demikian juga kalau kepingin kaya, tiru itu Cina. Cina itu walaupun kelontong, walaupun pedagang toko kelontong di pinggir jalan itu punya pelatih Bapak Ibu, punya mentor bisnis. Punya mentor bisnisnya di mana? Bisa di Jakarta, bisa di Surabaya, sepekan kumpul di Surabaya, latihan-latihan. Dan ini sudah dilakukan oleh para Cina, akhirnya menguasai ekonomi di Indonesia. Bapak Ibu kepingin menguasai ekonomi Indonesia nggak mau bagian ini? Kepingin. Caranya gimana ya? Caranya putuskan dulu dong. Caranya putuskan dulu. Saya kanannya di Turen dari Malang ini. Oh soal nasional. Nah putuskan saja dulu kecil. Karena ada tangganya kan. Dan putuskan saja saya akan menjadi pengusaha sukses di Turen atau Kabupaten Malang ini yang menasional. Putuskan dulu dong, membuat putusannya nggak berani loh. Saya juga nggak akan melatih. Nah Bapak Ibu, pekerjaan saya itu, saya tahu ini Bapak pengusaha ini kekurangannya di sini, kelebihannya di sini itu saya tahu karena saya sekolah itu. Bukan sekolah bisnisnya, tapi sekolah pelatih bisnis. Beda ya Bapak Ibu. Mike Tyson juara dunia. Siapa yang melatih Bapak Ibu? Siapa itu yang melatih itu Pak? Siapa itu yang lupa saya namanya? Oke itu ya pelatih itu ya. Pelatih ini sama sekali tidak bisa tinju Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian Tyson marah, oh ini melatih tinju aku, mesti kalah. Tapi begitu kemudian pelatihnya ini meninggal Pak Yai, pelatihnya ini meninggal, maka Tyson oleh dipukul KO oleh musuhnya, kemudian hidupnya sudah berantakan. Karena apa? Pelatihnya meninggal. Yang mengarahkan mentalnya, yang mengarahkan pemikirannya, yang mengarahkan sikapnya itu pelatih. Tidak hanya mengarahkan teknik, tapi mengarahkan mental. Kamu begini, kamu begini, mental. Bapak Ibu setelah meninggal itu kuping Oliver dicopot dulu. Marah,
pelatih itu sudah beda. Nah, saya sekolah pelatih itu Bapak Ibu, dan saya punya track record tadi itu ya. Nah, kemudian saya orang Islam yang kepingin memutuskan untuk bermanfaat lebih banyak pada kita semua. Ayo kita berlatih untuk menjadi kaya dengan jalan yang memungkinkan. Nah begitu Bapak Ibu, ini perkenalannya ya, perkenalannya ini. Saya pikir itu dulu ya, langsung aja. Kalau ada yang mau mencecar pertanyaan monggo, kalau mau merevisi silakan ya gitu ya. Nanti akan kita sampaikan mungkin sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, begini Bapak Ibu, sebelum bertanya, pertama kali orang kaya itu ada yang namanya struktur. Ada apa Bapak Ibu? Struktur. Struktur apa? Struktur yang membentuk pola. Yang membentuk pola, struktur ini ternyata apa? Struktur tindakan kecil. Struktur tindakan kecil dilakukan berulang-ulang, membentuk pola menuju sukses, dan dia sukses. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Pelajarannya begini. Orang kaya, berhasil kaya itu memiliki pola sukses. Pola sukses ini dilalui dengan tindakan-tindakan kecil. Tindakan-tindakan apa Bapak Ibu? Tindakan kecil. Orang miskin, saya ini orang kaya, di sini orang miskin. Orang miskin itu sama juga punya pola. Jadi punya struktur yang membentuk pola, yaitu diawali dari tindakan-tindakan kecil sehingga dia menjadi miskin. Pola ini tidak gampang untuk merubahnya, itu yang jadi pelajaran kedua. Pola ini tidak gampang merubahnya kalau kita tidak punya ilmunya. Nah, pelatih itu diajari itu. Kenapa? Karena tadi itu, ini di posisi mana ini kok nggak kaya-kaya ini? Oh, ternyata di posisi mentalnya break, mentalnya rusak. Berarti tidak ada gunanya ngomong teknis. Tidak ada gunanya itu pelatihan bikin bakso. Tidak ada gunanya itu pelatihan bikin martabak. Kenapa? Bukan di situ kebutuhan dia, tapi di mentalnya. Mentalnya dibangun dulu. Bagaimana mengetahui ini sakit mental, ini luka batin, ini butuh terapi? Itu ada ilmunya, kita tes dulu. Makanya ini bersifat pribadi satu persatu, nggak bisa klasikan. Kalau itu sudah, maka akan kita ajari teknis. Begitu teknis itu sudah disampaikan dan kemudian mentok lagi, loh saya ini sudah mengikuti teknisnya tapi kok nggak berhasil, kita cek lagi perjalanannya ada apa. Enggak sudah berhasil, bos berhasil seperti kayak Nahduli, mari ngono diam-diam rabi meneh. Orang kalau bojone rabi meneh, biasanya ini Pak Nahduli ning omahan kan kok gak ono digoleki. Ternyata awal rabi meneh. Rabi gak ketik gak siji. Itu. Nah, ini berarti apa? Keberhasilan startup tadi itu yang sudah punya penghasilan banyak, sudah bisnisnya berkembang, maka itu sudah mulai ada rusak mentalnya, maka dia akan mengawali kerusakan bisnisnya. Banyak kan contoh itu, orang yang bangkrut tiba-tiba, banyak kan? Ya. Contohnya siapa Pak? Cari sendiri. Banyak itu. Ternyata apa? Begitu kita lihat, oh iya benar, nama kayak mono, mentalnya rusak. Nah, untuk menjaga mental dan rusak ini, itulah fungsi dari mentor, fungsi dari coach, bisnis coach di situ. Nah,
Pak Kiai Bahtiar ini sama Pak Naruli dan seterusnya teman-teman yang ada di LPUMKM ini kepingin ayo bersama-sama mendampingi mental, mendampingi teknis, kemudian menjadi saudagar juara. Saudagar apa Bapak Ibu? Saudagar juara. Siapa yang kira-kira kepingin menjadi saudagar juara, angkat tangan kanannya, katakan saya. Terus saya angkat tangan. Oke, terima kasih ya. Baik, sekarang angkat tangan kiri. Bapak Ibu angkat tangan kirinya, lalu pegang pundak belakang sebelahnya. Bukan sebelahnya itu berarti tetangga, bukan sebelah. Nah, oke ya. Pak Jenderal pegang situ. Nah gitu. Nah, sudah ya. Pegang. Ini main-main saja pengajiannya. Oke. Kalau begini saat itu tidak akan ngandut ya. Baik, sudah ya, sudah pegang semua. Oke. Yang ibu bilang bu, yang bapak bilang pak. Saya telah memutuskan menjadi saudagar juara yang banyak bermanfaat buat dakwah, menegakkan tujuan Allah, yaitu beriman kepada Allah, melaksanakan syariat Allah sesuai dengan kewajibannya. Tolong dicatat Pak. Oh bilang, tolong. Oke, terima kasih. Sekarang angkat tangannya. Angkat tangannya. Pegang tetangga. Pegang tetangga ya. Oke, sudah. Oke ya, tirukan. Kalau bapak, kalau ibu. Pak, saya sudah menyaksikan keinginan Bapak. Saya nyatet loh. Bukan hanya saya yang nyatet, tapi malaikat juga mencatatnya. Dan saya berharap konsisten, prosesnya dijalankan, ikuti mentor sampai menjadi saudagar juara. Oke, terima kasih. Oke, sampai di situ saja ya. Kalau kebanyakan ya malah enggak. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, tiba pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, ini apa ini? Monggo. Mas, adiknya mana? Atau Mas Febri yang nyatet saya? Enggak nyatet ini. Sumpah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik UMKM ini, pembinaan ini. Saya ingin tanyakan itu ke orang-orang Cina. Ini kan orang pendatang ini. Jadi kebanyakan kan dia hidup di sini, istilahnya komunitasnya kecil. Tapi dengan semangat tinggi dia bisa berhasil menguasai ekonomi Indonesia. Jadi secara tidak langsung bahwasanya dalam berbisnis itu perlu ada komunitas yang positif, bersaing yang positif begitu ya. Nah, sebagai dasar itu maka kita punya semangat untuk berjuang dalam usaha untuk mencapai sukses dalam berbisnis. Itu mungkin pandangan saya. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan tadi. Heru. Pak Heru ya. Terima kasih Pak Heru. Pertanyaannya bagus banget. Baik Bapak Ibu, apa yang dinyatakan oleh Pak Heru tadi itu 100%
benar bahwa Cina berhasil itu membentuk komunitas pengusaha Cina. Saya pernah, ini fakta ya? Saya pernah, teman saya itu wajahnya seperti Cina. Terus karena wajahnya seperti Cina, putihnya juga seperti Cina, dimanfaatkan lah. Maka dia berbahasa seperti Cina. Kemudian kulaan, karena dia buka toko kulaan di Surabaya, kulaan sepeda, toko sepeda Pangkal dan order dealnya dan seterusnya ya. Nah, ternyata apa? Karena dianggap Cina dan itu komunitasnya, maka dikasih harga itu sangat turun, Bapak, itu kulaannya 50% dari yang dipulakan oleh orang-orang non Cina. Kenapa bisa begitu? Semangatnya adalah karena ini sama-sama Cines, sama-sama komunitas Cina. Betul. Kayak Cina rupakan. Dan dia bahasa Cina. Yang ngomong ya yo, ya bekon dan seterusnya. Tapi kalau ke orang Jawa, orang selain Cina, maka harganya sama, yaitu tinggi. Maka jualannya tidak akan bersaing dengan Cina. Itu salah satu manfaat komunitas. Satu. Yang kedua, kulaan barang, jualan barang itu antar mereka dulu. Contoh sekarang begini, kulaan mobil di Jepang, Bapak Ibu, kan semua bisa kulaan tuh. Tapi Astra kemudian memonopoli kulaan untuk dijual di Indonesia. Jual Toyota, jual apa saja itu, pokoknya semua merek dari Cina, dari Jepang dulu ya. Nah, itu kemudian beredar kemana-mana ke seluruh Indonesia, ada showroom mobil. Siapa yang punya? Dipermudah, Bapak Ibu. Dipermudah. Satu. Nah, ini Mas Aditya. Tadi sini tuh saya kepingin memperkenalkan nanti komunitas itu. Setelah ini kita akan bentuk komunitas. Persis pertanyaannya yang kepingin kita tawarkan. Nah, ini beliau Mas Aditya itu pengurus yang bagian bagian mewadai nanti dibilang mana? Nah, itu nanti setelah ini panjenengan itu absen itu kira-kira siapa yang mau masuk komunitas LP UMKM ini, silakan nanti daftar ke Mas Aditya ya. Nah, itu sekalian langsung kita terapkan Pak ya. Oke. Satu. Yang kedua, berarti apa? Yang meraih untung tadi showroom tadi siapa? Komunitas mereka. Showroom panjenengan beli mobil Innova, beli mobil Alfa, ya mereka yang untung. Kenapa itu komunitas? Sampai kemudian bikin perbankan. Perbankan bagaimana caranya? Panjenengan nabung, gak diambil-ambil, dipakai oleh mereka, dipakai bisnis mereka. Lo kan sampai nggak ngambil-ngambil, coba mereka, ya coba sekarang begini, sampai umumkan, seluruh Indonesia, ayo ambil bareng uang kita di mana? Di seluruh bank. Apa yang dikatakan oleh pemerintah? Tidak boleh ngambil uangnya sendiri. Nggak boleh pemerintah. Saya diatur. Lama diatur barang pemerintah. Iya, wis ketemu diatur ibu ya. Rahasianya apa? Rahasianya adalah uangnya itu nggak ada untuk mengambil, untuk mengembalikan pada para nasabah semua, itu nggak ada, kurang. Jadi kalau ngambil semiliar ya oke ada. Tapi kalau semuanya ngambil itu triliunan, nggak ada uangnya. Kenapa nggak ada? Sudah dipakai oleh jaringan mereka. Itu
menangnya komunitas sampai bisa mendidik penguasa. Saat itu ya mau mendidik penguasa kan? Seperti itu. Panjenengan kepingin nggak bisa mendidik peradaban? Mendidik, jangan mendidik pemerintah lah, terlalu kecil. Mendidik peradaban. Sebagaimana Rasulullah SAW mendidik peradaban dengan peradaban apa Bapak Ibu? Peradaban Islam. Peradaban Islam dididik oleh Nabi Muhammad SAW karena mau peregangan itu perjuangan yang sangat menyakitkan. Kemudian dibuat syair, dibuat pantun oleh Umairama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bahagia. Itu Rasulullah mencontohkan. Yang dicontohkan Rasulullah itu membentuk mental dulu, mental pengusaha, mental orang bertakwa. Maka nanti kalau sudah mental berusaha, mental takwa, maka lahirlah pengusaha-pengusaha, saudagar-saudagar juara. Jadi saya ingin memesankan Bapak, dalam membentuk komunitas ini penting jawabannya, dan itu segera kita laksanakan. Saat ini juga, detik ini juga, silakan daftar kepada Pak Aditya. Sudah Mas? Sudah? Oh ya sudah Mas, sudah ada yang daftar, dengan daftar aja. Komunitasnya seperti percaya kalau Muhammadiyah, positif. Begitu ya. Yang kedua, muncullah saudagar-saudagar juara seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, 10 orang yang 10 sahabat yang masa hidupnya itu sudah diberitakan oleh Allah melalui Rasulullah dan melalui berita dari Aisyah, jalur hadisnya. Nah, itu 10 orang yang masih hidup itu semuanya kaya kecuali satu yang memilih tidak kaya. Semuanya kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan seterusnya kaya semua. Semua kaya bukan dari pegawai tapi dari perdagangan. Dari menjadi saudagar. Jadi yang jalan yang untuk kaya itu yang paling besar kemungkinannya adalah saudagar. Maka ini Mas Aditya ini mewadahi untuk komunitas saudagar juara. Tapi namanya bukan itu ya, namanya terserah Mas Adi lah ya, Mas Aditya mau dinamakan apa? Singape Mas? Ini Mas. Nah begitu Pak. Yang memilih tidak kaya tadi siapa? Siapa? Enggak, yang 9 sahabat tadi Pak. Siapa Pak ya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dikasih modal oleh Rasulullah, enggak dibuat apa bisnis, tapi langsung dikasih-kasihkan lagi. Dikasih-kasihkan lagi. Kenapa? Saya milih hidup ini, milih miskin, kata Sayyidina Ali. Tapi saya milih miskin kata kaya hikmah. Kayak apa Bapak Ibu? Kayak hikmah. Hikmah itu di atasnya ilmu ya. Berilmu tapi tidak memiliki hikmah, nggak ada gunanya. Hanya iso ngapusi orang aja, nilep orang aja. Dikasih 10 miliar diem, kasih 10 miliar ngomong A. Kenapa? Hanya punya ilmu, tidak punya hikmah. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah hikmah. Beliau menyampaikan ya, terjemahannya begini: saya tidak mewariskan harta, yang saya wariskan adalah hikmah. Kadang-kadang lebih tahu kan? Baik, itu Bapak. Ada lagi? Silakan. Mudah-mudahan menjawab. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari Ibu di dapur, Bapak Ustaz. Yang ingin kami tanyakan, Ibu Umi Kalsum. Umi Kalsum. Begini Ustaz, ingin jadi saudagar kaya. Tadi disebutkan bahwa komunitas itu mirip dengan Cina saja sudah dipercaya. Tapi kalau kita misalkan
orang Jawa ya. Orang Jawa itu sudah jadi, katakan dia punya pabrik. Dan sesama Jawanya kadang-kadang mereka tidak percaya, sehingga kadang-kadang kita ini punya rasa putus asa. Kemudian yang kedua, UMKM ini sudah sejak dulu jadi bahan pembicaraan di Muhammadiyah. Aisyah, ibu-ibu ini berharap UMKM ini produknya banyak, Ustaz, tapi kita tidak punya pasaran. Apa kita tidak bisa? Atau dari atasan ada yang bisa mengatasi masalah pemasaran ini? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mikrasum, terima kasih. Pertanyaannya 2. Saya jawab dari yang terakhir, yang kedua ya. Sejak dulu Muhammadiyah itu sudah membahas program UMKM. Oke, sudah dijalankan. Terus kemudian bingung mereka. Ini tak jalankan, ini orang paling surga. Benar apa? Benar banget Bapak Ibu yang terjadi. Oh benar. Nah, disitulah problem kita. Kenapa? Karena tadi itu satu ya. Apakah ini menjadi prioritas? Apakah ini hanya sampingan? Pengurus ini, saya tanya pada pengurus ini. Satu, kalau ini hanya sampingan, ya memang begitu keadaannya. Tapi kalau ini menjadi prioritas, itu maka akan fokus. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, ini untuk semua ya. Pertanyaannya, LPUMKM ini yang dibicarakan tadi itu yang sudah dirasani sejak dulu ngomong LPUMKM, ngomong ini pancet kayak gitu. Pertanyaannya, LPUMKM itu ingin memberdayakan jamaah UMKM. Pertanyaan berikutnya, nah LPUMKM ini pengurusnya sudah berdaya apa belum? Nah kalau pengurusnya saja belum berdaya, loh ngomong berdayakan yang lain loh bagaimana? Itu masalahnya. Nah di kepengurusan ini yang akan kita benahi adalah pengurusnya dulu. Pengurusnya dulu ini berdaya apa belum untuk memberdayakan UMKM yang lain. Oleh karena itu nanti ada materi-materi materi khusus pemberdayaan pengurusnya supaya pengurusnya berdaya, supaya LPUMKM berdaya, begitu ya. Itu Bu. Jadi mudah-mudahan dengan kepengurusannya Pak Bahtiar ini ada sebuah impian memberdayakan pengurus LPUMKM ini sehingga mampu memberdayakan UMKM. Ya kita dukung. Memang rencana itu tidak sendirian. Kalau rencana itu pribadi, kerjakannya buat sasep jadi. Nah ini kan masalahnya kan organisasi. Kita kan dulu organisasinya ternyata uangnya nata organisasi. Kenapa kok uangnya? Karena mentalnya belum dibentuk. Oleh karena itu pertama kali nanti kita akan konsentrasi pada pembentukan mental. Orang kaya mintanya mental kaya, orang miskin mintanya mental miskin. Contoh, kalau panjenengan ditawari siapa yang mau saya kasih uang 10 juta, saya. Itu mental miskin. Mental kaya gimana? Siapa yang mau uang 10 juta? Gak mau aku kalau dikasih. Kenapa? Akan meruntuhkan mental saya sebagai mental kaya. Begitu. Ada seorang tokoh masyarakat, ini ada uang 1 miliar. Ambil. Dia butuh memang. Tapi kamu harus katakan gini loh ya. Jangan ini, katakan begini. Iya, tak apa-apa seperti waktu butuh duit. Ini namanya tokoh masyarakat mental miskin.
Kalau organisasinya itu belum terbentuk, itu Ibu Kulsum dan yang lain-lain, memang tadi itu hanya harapan-harapan kosong saja. Oleh karena itu, ayo kita mulai mendukung ya. Saya ini pendukung ya, pendukung LPUMKM ini untuk membentuk mentalnya dulu ya. Mentalnya dulu. Nanti daftar saja ke Pak Baktiar, itu siapa yang mau membentuk komunitas yang mentalnya dulu, mental baca, mental kaya dan sebagainya, siapa? Jadi mental kaya itu contohnya tadi itu loh ya. Ini ada organisasi, komunitas. Ini ada uang. Siapa gelem? Gak gelem aku. Tapi aku pengen ngasih. Nah itu baru akan bisa jalan program-program. Tapi kalau kemudian ada pelatih, ada orang yang melatih UMKM itu kemudian suka memberi, ini kamu tak kasih modal, kamu tak kasih modal, ini sama dengan ngajari mental miskin Bapak Ibu. Karena apa? Karena usaha itu bukan masalah modal, tapi masalah mental. Modal berapapun, misalnya bakso, kamu tak kasih berapa kamu kebutuhan bakso ini? 50 juta Pak, kita kasih 50 juta, belum tentu jadi. Kenapa kok belum tentu jadi? Ada satu hal yang penyakit hati yang harus dijaga, kata lagi ya. Apa itu? Luka batin di sini. Maka uang 50 juta itu gak jadi apa-apa, akhirnya gak nyaur. Akhirnya Pak Bidin macet, akhirnya menteri ini dihukum karena David macet. Ya kenapa? Yang bertanggung jawab saja mengajari mental miskin kok. Oh jadi kasih itu. Nah itu Ibu Bangsum. Yang pertama adalah itu berkaitan dengan jawaban yang kedua. Belum terbentuk mentalnya Ibu. Mental apa? Ya tadi itu mental kaya. Kok mental kaya? Gini, mental kaya itu misalnya tadi kan orang Jawa yang dicontohkan ya. Orang Jawa punya pabrik, punya toko, terus kemudian ada orang Cina punya pabrik, punya toko yang sama. Ternyata orang Jawa ini sukanya beli di toko Cina. Kenapa kok beli di toko Cina? Murah, lalu ramah, lalu amanah. Amanahnya maksudnya jujur ya. Kalau janji nggak jujur. Apa gak nih pabrik Jawa itu Jawa. Itu lek ngladeni. Ngladeni karo permut. Ini ya sudah, ini susu 2000 ini. Kalau susu ini ya kok. Wis permennya ya. Itu satu. Yang kedua, loh ini uang 100.000. Uang pecahnya ya. Uang apa namanya? Uang pas saja. Gak ada susunya. Ini membuat kecewa. Terus pabrik Jawa ini akhirnya ngono. Bener apa bener Bu? Sampai loh sih ngomong gitu ya. Sama dengan nyalain aku orang Jawa. Nah itu Bapak Ibu Kulsum ya. Jadi itu menjadi pemandangan umum. Fakta seperti itu bukan hanya sekarang saja Bu, tapi sejak dulu kala, sejak zaman penjajahan. Kok iso ngono Pak? Sampai tanya begitu Bu. Kok iso ngono? Kenapa? Karena dibentuk oleh penjajah mental itu. 350 tahun Bapak Ibu dibentuk mental penjajah borjuis namanya. Borjuis itu gimana? Borjuis itu kalau kaya sombong, kalau miskin itu minder. Itu dibentuk oleh Londo Bapak Ibu. Tidak peduli dia itu sebagai lurah, sebagai RT atau sebagai orang umum atau sebagai presiden, tak peduli, semuanya dalam mental dijajah. Oleh karena itu kalau menjadi pemimpin yang produknya adalah produk borjuis dalam penjajahan, maka ketika menjadi penguasa, menjadi kepala negara apapun, itu mesti minta dijajah. Minta dijajah ini kalimat apa ini?
pemimpin presiden seperti apa namanya ya sing wis situ-situ ya itu minta dijajah. Contoh, kenapa kita ini punya pelajar, punya teknolog yang luar biasa, bisa bisa menggali apa namanya, bisa menggali sumber daya alam, bisa membuat pesawat, bisa membuat apa namanya kapal perang, kapal wisata, kapal Indo bisa. Kenapa itu kemudian dihapus oleh penguasa? Diganti dengan impor, diganti dengan pelaksana atau apa namanya itu swasta untuk melaksanakan mengeruk bumi. Itu minta dijajah, minta dijajah. Kenapa tidak dikelola sendiri? Kenapa kok bisa begitu Bapak Ibu? Karena itu diproduk oleh penjajah Belanda sejak ratusan tahun yang lalu, masuk di pikiran bawah sadar, bapaknya ngajari anaknya, anaknya ngajari anaknya lagi, mental terjajah lagi. Kemudian anaknya jadi presiden, mental terjajah. Begitu menjadi presiden, bukan ini apa namanya, wilayah saya ini besar, penduduk saya besar, ini saya bisa mandiri. Tidak begitu, tapi ini besar ini, saya jajan. Kasarannya begitu. Ojo ditangkap ya saya. Kan cuma ngomong-ngomong. Artinya saya ngomong kronologi. Kenapa orang Jawa gak mau beli di tokonya Jawa? Satu, salahnya orang Jawa yang mau beli. Yang kedua, salahnya orang Jawa yang punya toko tadi itu. Nah, salah-salah itu ayo kita sekarang koreksi dengan komunitas ini Bapak Ibu. Setuju apa setuju banget kalau kita koreksi? Setuju apa setuju banget? Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, demikian kajian ekonomi. Barangkali ada yang bertanya, nanti setelah pertama bisa dilanjut karena kita welcome to warga Muhammadiyah. Barangkali itu saja. Sudah saya tutup dulu ya. Iya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah kata saya, tidak sopan dan sebagainya, mohon diikhlaskan deh. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Wisman nanti bisa dilanjut setelah berlama-lama atau setelah sarapan, karena ini ada tadi ditanyakan banyak yang belum sarapan, makanya sarapan itu dilakukan. Jadi tim LP UMKM ini tetap akan melayani jamaah sekalian. Dari saya ini perlu saya sampaikan, infak pada hari ini 826.000. Mudah-mudahan amal Bapak Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.